Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas belas kasih-Mu kepada kami, semua anak-anak-Mu. Satu minggu lamanya siang dan malam Engkau selalu bersama-sama dengan kami, menyertai kami, membimbing, menuntun kami, dan mencukupkan segala kebutuhan, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Dan kami mengerti bahwa itu semua hanya karena belas kasihan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami masing-masing pribadi datang sujud di hadapan-Mu, karena kami ini sadar hanya manusia yang paling hina dari antara semua pendosa yang telah Engkau ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Banyak sekali pelanggaran kesalahan yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak. Satu pun tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Saat ini kami memohon, ampunilah segala kesalahan kami, dan suci kuduskan kami dari kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Saat ini Tuhan Yesus, kami mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman yang menjadi pedang bermata dua, senjata roh kami untuk menjalankan hari-hari kami hidup di tengah-tengah dunia yang saat ini. Kami mohon Tuhan Yesus, urapilah bibir dan lidah kami, sehingga bukan kami lagi yang berkata-kata, tapi Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran. Dan biarlah hikmah yang daripada Engkau yang akan berbicara kepada kami semua anak-anak-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh penghulung di udara, terlebih kesibukan pikiran dan hati kami, yang menjauhkan kami dari mendengarkan, untuk fokus mendengarkan kebenaran firman. Saat ini Tuhan Yesus, kami seiman dan kami seroh, kami hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mohon perlindungan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, biar tiang awan-Mu yang melingkupi kami, masing-masing pribadi, di siang hari ini dan tiang api di malam hari. Dan Engkau yang berperang melawan musuh-musuh kami, dan kami hanya tinggal diam dan menonton. Ini doa kami yang tidak sempurna ini, dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, sembah, sujud, kemuliaan, hanya kami agungkan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan singkat kita pada ibadah hari ini atau minggu, kita kutip bersama dari Perjanjian Baru Injil 2 Timotius pasal yang ketiga 1-5. 2 Timotius pasal yang ketiga 1-5. Kalau kita sudah dapatkan, mari kita bacakan di dalam hati bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan judul keadaan manusia pada akhir zaman. Yang pertama, ketahui bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas secara singkat bersama-sama Bapak Ibu, dan terlebih dahulu saya menyapa kita semua, Salam Elohim buat Pangeran Ilahi, Salam Elohim juga buat mempelai, Salam Elohim buat malaikat-malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, dan Salam Elohim buat kita, pasukan 77 surgawi intigada. Dan terlebih-lebih saya mewakili
kami untuk menyapa penonton di live stream YouTube kami dari pasukan 77 Surgawi Tikada. Kami mengucapkan Salam Elohim, selamat beribadah, selamat hari Minggu, selamat bergabung, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin bahwa kebenaran firman Tuhan ini sudah sering kita kutip, bahkan satu kali satu minggu bisa kita kutip kebenaran firman Tuhan ini. Namun di sini kita diingatkan bahwa dari dulu sampai saat ini, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sudah 2000 tahun lebih kita jalani. Dan kebenaran firman Tuhan mulai dari awal selalu berkata Tuhan akan datang dan sudah dekat seakan-akan mungkin besok 1 minggu. Nah, kalau kita perhatikan sudah 2000 tahun lebih. Nah, itulah kebenaran firman Tuhan, karena menurut kita hari kita berbeda dengan perhitungan Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan Tuhan akan segera datang, akan segera akhir zaman, berarti kita yang salah mengatakan bahwa lama bagi kita, tapi bagi dia hanya mungkin sekedipan mata, mungkin hanya sedetik, tapi bagi kita ratusan tahun. Nah, itulah perbedaan kita dengan Tuhan, pemandangan kita. Makanya Alkitab selalu mengingatkan, karena dia tidak berbicara secara jasmani, secara ukuran manusia duniawi, atau secara penilaian manusia jasmani yang bisa terlihat, dibuktikan, dan disentuh. Nah, di sini dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwa apabila akhir zaman itu datang atau sudah mendekat, akhirnya Paulus menegaskan bahwa kita orang-orang percaya harus mengetahui bagaimana sifat atau keadaan manusia pada zaman itu. Zaman itu yang dimaksud adalah bukan lagi dekat, tapi kita sedang menjalani penghakiman atau yang dikatakan dengan akhir zaman itu. Apa yang kita ketahui? Ketahui bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saat ini Bapak Ibu, bukan hanya saat ini, tapi karena saat ini sedang berjalan, dari tahun sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa sudah datang hari penghakiman atau sudah datang penghukuman di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus sudah datang di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kita untuk menghukum dan menghakimi. Itulah yang dikatakan hari-hari terakhir. Namun ini masih proses. Makanya saat ini kita menjalani lebih dari separuh ya. Jadi bukan hanya saat ini masa yang sukar itu sudah mulai sebenarnya. Namun tanpa kita sadari, semakin hari yang menurut pandangan kita manusia, kita mendoakan semoga baik-baik saja dan diberkati saja. Padahal doa kita itu tidak akan dijawab, karena yang terjadi bukan lagi tentang tahun pengampunan, bukan lagi tahun Yobel, belas kasihan, tapi hari terakhir penghakiman, sehingga kita mendoakan yang baik yang terjadi, atau jawaban doa kita itu bukan yang kita minta, bahkan sebaliknya. Kita minta yang baik, kita minta yang senang-senang, malah duka yang datang. Nah, itulah tanda-tanda bagi kita. Nah, di sini Paulus tidak menggolongkan dan tidak menyebutkan siapa saja tertunjuk kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan ketahui. Artinya, kita semua yang percaya, yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan bahwa masing-masing kita harus memiliki dan mengetahui kepekaan apa
tanda-tanda akhir zaman itu apakah baru datang atau sedang berjalan atau masih belum datang. Kalau ada yang mengatakan masih belum datang tapi sudah dekat. Jadi harus kita bisa membedakan apakah itu benar yang dia katakan terjadi di muka bumi ini. Kalau dia mengatakan seperti begitu, tapi kalau yang kita rasakan sedang berjalan, berarti itulah yang dikatakan ketahui bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa yang dikatakannya di ayat kedua dijelaskan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, walaupun kita sebagian anak-anak Tuhan, tidak semua, tapi sebagian yang terikat mencintai dunia ini, sehingga sekalipun melihat dengan mata, memiliki iman Thomas, bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah separuh berjalan dan sudah terjadi, tapi dia menolak. Dia mengatakan ini hanya kebetulan. Kenapa? Karena sama seperti yang dikatakan firman Tuhan, mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Dia mau menikmati lagi kehidupan secara jasmani ini. Mungkin banyak ya cita-cita secara manusia jasmani ini tidak hanya tertunjuk kepada mencintai uang, namun di sini ditunjukkan menjadi hamba uang. Nah, kalau dikatakan hamba uang ini, ya, ini sangat berbahaya. Karena kita seharusnya yang menjadi hamba Tuhan. Kalau kita mengaku, saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengerti kebenaran firman Tuhan, saya mengerti kapan akhir zaman. Dan sementara terjadi akhir zaman, terjadi tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, yang sudah dinubuatkan di Alkitab, malah misalnya saya menolak dan cari alasan yang bisa ditangkap oleh logika, dan saya mengatakan akan baik-baik saja. Itu artinya karena saya masih mencintai diri saya sendiri dan saya menjadi hamba uang. Nah, hamba uang ini yang sangat berbahaya. Artinya hamba kita yang awalnya hamba Tuhan, yang menyuarakan kebenaran, yang membuka kebenaran itu, kapan masanya terjadi akhir zaman itu. Akhirnya kita dibutakan karena uang. Berarti kita yang hamba, saya yang hamba Tuhan yang tadi sudah menjadi dibutakan oleh hamba uang. Sehingga kebenaran saya katakan itu salah. Dan saya menganggap diri saya ini adalah penguasa. Di mana kita tahu mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pefitnah. Berarti kebenaran tadi yang mengatakan sebenarnya, yang sudah mengetahui tanda-tanda akhir zaman ini, mungkin banyak difitnah, dihujat, diancam, bahkan diberlakukan apa undang-undang yang berlaku di dunia ini untuk membuka kebenaran itu supaya semua orang tidak mengetahui. Kenapa? Karena keuntungan saya sendiri, biar dapat untung, sehingga saya mengatakan saya sekarang seperti ini dan kamu salah. Saya keluar masuk surga, masuk neraka dan lain-lain sebagainya, dan saya lagi punya jabatan, saya punya uang, mobil, banyak yang kenal dengan aku, sehingga saya menyombongkan diri. Apa kamu ini? Kamu itu siapa? Hanya umat biasa, hanya rakyat miskin misalnya. Jadi jangan menakut-nakuti dan jangan memutarbalikkan kebenaran. Dan kalau tidak berhenti, bisa aja kamu diperhadapkan dengan hukum. Dan itu bukan hanya saat ini terjadi, Bapak Ibu. Sudah bulan-bulan tanpa kita sadari dari beberapa tahun yang lalu, sejak tanda binatang itu, itulah titik akarnya dimulai tanpa terasa. Kalau sampai saat ini kita mengatakan banyak terjadi kericuhan, kekacauan, pembunuhan, dan saling bertengkar. Kita tidak bisa dan tidak usah heran, Bapak. Karena kita sudah mengetahui sebelumnya
dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang dikatakan Paulus ini, ketahuilah. Berarti kita sudah mengetahui sebelumnya. Sehingga kalau saat ini terjadi, kita tidak akan kaget. Namun orang-orang yang tidak mengetahui, yang menikmati kesenangan dunia ini, yang masih menjadi hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan tapi hamba uang, itu mereka sangat kaget. Karena hamba Tuhan yang tadi sudah lagi tidak berada di posisi seperti itu, tapi menjadi hamba uang, sibuk menjadi hamba uang. Sehingga kebenaran firman Tuhan tadi yang awalnya mengerti seorang hamba Tuhan, berarti sudah tidak lagi menyelidiki apa kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Karena inilah gambaran dari manusia pada akhir zaman. Dan ini dikatakan bukan karena kehendak seseorang, tapi inilah yang dikatakan penentuan. Hasil dari kita mengaku beriman dari awal kita menerima Tuhan Yesus sampai saat ini, kita diuji apakah benar tidak. Dan saat ini semua ketahuan. Ibarat padi yang sedang menguning Bapak Ibu, kalau kita panen, berarti ya pada saat kita memanen padi itu, kita tidak tahu apa dia itu berisi atau tidak, busuk atau bagaimana. Nah, pada saat kita memanen, mengumpulkan di karung, pasti padi itu senang. Baik yang berisi, yang tidak berisi, yang busuk, dia berkata, oh, saya ini ya berisi. Penting bagi yang punya. Nah, padahal itu baru tahap pekerjaan pertama. Artinya, kita gambarkan, kita semua umat manusia yang mengatakan firman Tuhan, yang mengerti kebenaran firman Tuhan, yang mengaku percaya. Anggaplah itu seperti yang padi yang sedang dipanen. Nah, bagaimana cara mengetahui padi yang tadi Bapak Ibu? Supaya bisa kita mengetahui mana yang busuk, berisi, mana yang kosong. Nah, harus kipas atau ditenggelamkan ya, mungkin ya di dalam ember, di sebuah ember, sehingga yang tidak berisi itu akan dia melayang ke atas air, mengambang ke atas air, sedangkan yang berisi akan tergelam dia. Mulai saat itu mulai ketahuan. Nah, seperti itu juga Bapak Ibu dari tahun-tahun kemarin. Proses seperti padi ini terjadi kepada kita anak-anak Tuhan. Kita sudah tahu siapa yang mengambang. Yang awalnya tadi kita sama-sama menguning, kita sama-sama mengatakan firman Tuhan, dan kita sama-sama mengetahui, bisa membahas semua titik ayat dan kebenaran-kebenaran lain. Namun pada saat pengujian, penyaringan, penyelesaian, baru tahap kedua sudah mulai ketahuan siapa yang berisi, siapa yang tidak berisi. Ini Bapak Ibu sudah terjadi, dan saat ini masih terjadi penyelesaian. Kalau kita berpikir, kenapa Tuhan melambangkan kita orang beriman di tengah-tengah dunia ini sebagai ciptaannya, sebagai ladang Tuhan, bekerja di ladangnya Tuhan. Kita ini ladangnya Tuhan. Orang-orang beriman, itu ladangnya Tuhan. Makanya digambarkan ladangnya Tuhan. Nah, kalau kita gambarkan bagaimana ladang itu, padi itu, bagaimana cara padi itu mulai ditanam hingga bisa menjadi memberikan kebahagiaan kepada pemiliknya, sehingga bisa dia menjadi beras, bisa memberi kebahagiaan dan keuntungan kepada pemilik. Sama seperti yang tadi Bapak, setelah direndam, bukan hanya itu lagi. Artinya terus proses dijemur di sinar matahari. Apakah tahan panas atau tidak, walaupun dia sudah berisi, sudah terpilih sampai tahap kedua. Apakah dia tahan sinar matahari? Dan ketika dijemur lagi, bisa lagi jatuh, bisa dia mungkin ya menjadi makanan ayam karena sesuatu hal. Nah, setelah itu bukan hanya itu lagi. Lewat tahap ketiga, baru dimasukkan di dalam mesin Bapak Ibu, digiling
Nah, inilah proses terakhir. Dan kita sedang menuju dalam tahap-tahap ketiga keempat ini Bapak Ibu. Proses pengujian terakhir. Itu gambaran penggilingan. Berarti penggilingan iman. Kita bertanding antara hamba Tuhan dan hamba uang. Jangan sampai hamba uang mengalahkan hamba Tuhan. Tapi kita lah yang hamba Tuhan pada awalnya. Sekalipun secara manusia jasmani tidak ada jabatan kita sebagai hamba Tuhan. Tapi di mata Tuhan, kita ladangnya Tuhan. Kita semua yang mengerti firman Tuhan, Tuhan menganggap kita hamba Tuhan. Marilah kita diingatkan supaya kita hamba Tuhan mengalahkan hamba uang. Jangan sampai berbalik, jangan sampai kita menganggap kebenaran menjadi kesesatan. Itu yang diingatkan. Sehingga dikatakan diteruskan, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, ini lagi dalam satu keluarga. Terjadi, mereka akan memberontak terhadap orang tua. Dalam satu keluarga. Ini tidak semua. Yang tidak mengetahui tadi hari-hari terakhir ini. Akhirnya, ketika salah seorang yang dipakai Tuhan, yang mengetahui akhir zaman, di dalam satu keluarga itu, terjadi perdebatan. Terjadi perlawanan. Terjadi saling menyalahkan. Karena yang terjadi adalah memberontak. Sehingga saling tidak menerima. Sehingga semua itu sudah terjadi. Bahwa antara orang tua, anak, suami, istri, saudara-saudara saling bertentangan. Sudah terjadi pemisahan dari tahun-tahun kemarin. Sampai saat ini sedang berjalan bahwa kita sudah tidak serol lagi. Gandum bilang sudah terpisahkan. Benar yang dinubuatkan oleh kata Tuhan Yesus yang berhubungan dengan akhir zaman dan kedatangan hari Tuhan adalah bahwa dia datang untuk membawa pedang, untuk memisahkan ayah orang kepada anak. Memisahkan secara rohani antara manusia logika dan manusia ini. Nah, itu kita sudah mengerti saat ini. Bahkan sebagian terdapat dan keluarga kita sendiri, kita mengalami menghadapinya seperti itu. Sudah tidak sependapat, apalagi seiman. Kita satu sama lain seakan-akan sudah bermusuhan secara roh, saling berlawanan. Ke kiri, kita ke kanan. Kita pertahankan dia ke kiri, kita pertahankan dia ke kiri, dia juga pertahankan kita ke kanan. Jadi saling taprak. Nah, itulah berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Nah, ini lagi secara umum. Secara umum dunia saat ini sedang kacau balau dan banyak yang terjadi. Selain kacau balau, tercurah juga cawan murka, malapetaka, dan iblis juga sedang merebut, memanen jiwa-jiwa yang bisa dia panen untuk memanen sebab di kemudian dari tahun kemarin sampai kemudian hari ini. Dia sedang berusaha. Berarti inilah yang dikatakan bahwa terjadi siksaan yang tidak pernah terjadi sejak awal dunia diciptakan sampai saat ini dan sesudahnya. Berarti dilipat gandakan semua yang terjadi adalah duka cita. Jadi itulah yang dikatakan siksaan yang tidak pernah terjadi. Jangan kita berkata apa siksaan itu, kematian, pembunuhan ya sudah terjadi. Jadi kenapa tidak pernah terjadi katanya? Artinya berlapisan kejadian yang membawa duka. Jadi tidak terjadi saat ini. Nah, sehingga semua umat manusia, walaupun kita berbeda-beda agama tidak pernah mengajarkan ketidakbenaran dan ketidakadilan. Namun, dianggap bahwa orang yang beragama itu adalah mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pencipta segala manusia, pencipta agama. Selagi dia manusia, apapun agamanya, berarti itu ciptaan Allah. Kita yang saling beragama, yang mengenal Allah, berarti kita saling mengasihi. Nah, apa yang dikatakan di sini Bapak?
Bukan lagi itu. Hanya mengaku beragama, tapi sesungguhnya tidak bertuhan. Nah, tidak mempedulikan agama. Artinya, hanya sebagai tameng ya, atau hanya sebagai pelindung ya, menyebut agama, begini dan begitu, banyak sekali lah. Nah, itu sedang terjadi, bahkan lebih parah di kemudian hari. Bahkan bisa saling membunuh, atau dikatakan antikristus. Dan bukan saya menakut-nakuti, dan bukan saya mengatakan masih belum terjadi, sebenarnya sudah mulai terjadi. Namun, saya tidak mengatakan supaya kita mungkin masih belum siap. Jadi, di luar sana sudah terjadi. Jadi, kita diingatkan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, dan ini hari-hari terakhir, diteruskan di sini, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mau mengutang diri, garang, dan suka yang baik. Nah, kita semua tanpa saya jelas ini satu persatu. Itu terjadi. Saat ini, tidak ada lagi saling mengasihi, tapi dia mencari untung masing-masing pribadi dan tidak mau berdamai kepada sesama. Masalah yang sepele malah dibesar-besarkan. Apalagi kalau masalah yang paling besar. Artinya, itulah gambaran bahwa saat ini, sekalipun anak-anak Tuhan yang tidak mengetahui, mengatakan, belum lagi hari terakhir atau akhir jam. Tapi, yang terjadi di muka bumi ini, itu yang membuktikan. Semakin dia mengatakan itu, dan tidak terbukti. Yang terbukti adalah akhir jam. Jadi, kita jangan perlu mempercayai. Kalau dia mengatakan, ini hanya kebetulan. Kita tidak perlu mempercayai kata-kata itu. Karena kita sudah mengetahui semua satu persatu tidak terjadi. Dan diteruskan di sini suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, jadi menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, terjadi semua ini Bapak Ibu. Suka mengkhianati sudah mulai terjadi sebenarnya. Namun dalam bentuk secara jasmani. Nah, kita diingatkan bahwa di suatu saat, di kemudian hari, akan terjadi yang dikatakan pengkhianat ini. Artinya, bukan hanya secara jasmani. Bukan hanya seperti saudara-saudara Yusuf. Mereka berkhianat menjual Yusuf. Walaupun di balik itu ada kehendak Tuhan. Jadi, secara jasmani, secara jasmani, secara rohani, terjadi juga kepada Tuhan Yesus. Sama dengan Yudas Iskariot. Baik secara jasmani, dan baik secara rohani, secara iman. Nah, kita diingat saat ini kita tidak mengkhianati secara, namun secara rohani kita diingat secara dalam memahami kebenaran firman harus kita pahami dengan benar. Jangan sampai kita yang awalnya tadi hamba Tuhan pelan-pelan menjadi hamba Tuhan. Dan jangan sampai kita dikalahkan oleh keinginan daging, kesombongan, dan berlagak tahu, dan semua yang sudah dituliskan di kebenaran firman Tuhan ini memberontak semua. Tidak memperdulikan siapapun. Kita hanya menganggap diri kita yang lebih hebat di dunia ini. Karena kita sudah mungkin ada jabatan dan sesuka kita, dan kita ditegur, dinasihati, kita ancam. Nah, itulah tanda-tanda akhir zaman, dan semua itu ada dari dulu. Namun, hanya secara bisa di saatnya terbukti. Tanpa ragu-ragu, yang buruk itu sudah tidak ada lagi segan-segan manusia siapapun dia, walaupun dia punya jabatan, sudah tidak ada lagi yang dikatakan, ya, ada perasaan, ada istilah rasa malu, sudah tidak ada lagi. Karena
waktunya menggenapi kebenaran firman Tuhan ini di akhir zaman. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, karena kita diingat, jangan sampai kita yang melakukan atau menggenapi kebenaran firman Tuhan itu. Dikatakan di sini, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ini kesimpulan. Dari kesimpulan yang sudah terjadi ini Bapak Ibu, jangan kita sibuk memilih menceritakan atau sibuk membibirkan apa yang terjadi saat ini. Tapi marilah kita proses kehidupan kita, iman kita, apakah dari kebenaran firman Tuhan ini satu persatu yang sudah diuraikan dari atas. Apakah saya tidak tercantum di dalamnya? Mungkin salah satu ada yang kita tercantum. Tuhan Yesus lewat Paulus memberi kita kasih, memberitahu kita dan memberi kita kesempatan. Ketahuilah, cari tahulah dirimu. Apakah kamu tidak ada dalam yang satu poin ini? Mungkin ada yang satu poin. Segeralah sebelum semuanya terjadi. Segera kita diingatkan supaya kita jangan menuruti hawa nafsu, tapi kita menuruti kehendak Allah. Sehingga yang di sini kita berpikir panjang. Jangan kita berpikir panjang seakan-akan kita ini yang lebih pintar dari orang sedunia, dan semua belaka tahu. Tidak ada yang bisa kita tidak ketahui baik secara jasmani, secara rohani, surga, neraka, dan lain-lain. Dan lebih menuruti hawa nafsu, hanya demi memuaskan hawa nafsu kita. Dan sehingga kita tidak menuruti kehendak Allah. Nah, makanya kita beruntung Bapak Ibu. Kalau kita masih tercantum salah satu di sini, saya tidak mengatakan kepada saudariku, Bapak Ibu, tapi saya sendiri, saya koreksi sendiri. Mari kita koreksi sendiri, apakah saya ada di sini. Kalau ada, berarti jangan sampai kita yang menggenapi penggenapan akhir zaman ini. Ini penggenapan yang membawa penghakiman, bukan yang membawa kebahagiaan. Jadi, biarlah kita yang menggenapi akhir zaman ini untuk membawa kedamaian dan kebahagiaan, yaitu menuruti kehendak Allah. Kalau menuruti hawa nafsu, itu membawa ke kematian atau membawa kita ke dalam kebinasaan. Tapi kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan yang menuruti perintah, nah mari kita kalahkan semua ini tadi, termasuk hawa nafsu, dengan kehendak Allah lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita tampil sebagai hamba Tuhan yang benar-benar bisa mengetahui dan menilai segala zaman dan menilai keadaan yang sedang terjadi saat ini. Di ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, ini yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa saat ini sudah mulai, dan di kemudian hari ini lebih parah lagi, bahkan saling mengkhianati antara suami istri, anak, dan orang tua, saling membunuh. Makanya secara lahiriah, memang secara lahiriah kita menjalankan ibadah kita, bukan hanya dalam satu keluarga, secara umum dan secara khusus dalam keluarga kita berpikir itu tidak terjadi. Tapi karena sudah waktunya, ini akan terjadi nanti. Secara lahiriah ya kita bersama-sama memuji Tuhan, kita bersama-sama beribadah, melakukan semua apa yang terlihat itu suatu kemuliaan Tuhan, tapi hanya yang bisa dinilai secara jasmani. Yang tidak dilihat oleh manusia jasmani, kita tidak melakukan. Jadi bisa dikatakan mencari muka, ya, kata kasarnya. Mencari muka, mencari puja dari manusia. Apapun yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan,
Mereka melakukannya, kita melakukannya kan. Namun hanya kalau dilihat oleh manusia. Kalau tidak, ya kita anggap tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Karena dari manusia itulah cara, perantaran supaya Tuhan itu bisa mengatakan bahwa itu benar. Ketika manusia mengatakan benar orang itu hebat, berarti Tuhan juga mengikuti manusia itu. Padahal, nah itulah yang salahnya. Artinya, menurut pemahaman jasmani ini, itu menyombongkan diri. Itu hawa nafsu, suka mendapat pujian dari manusia. Supaya dikatakan sering beribadah, sering turut berduka cita, di mana saja kalau saya ada. Dan walaupun saya tidak ada, tanya sama teman-teman kita ini, dia ini, pergaulan baik. Yang dirinya, dia tertipu oleh orang tersebut. Karena dia sedang menyamar dan dia tidak bisa menilai apakah isinya ini benar Tuhan Yesus atau tidak. Jangan-jangan yang menyamar sedang sebagai Tuhan Yesus ini. Padahal dia si jahat. Dia iblis. Nah, makanya saat ini kita diingatkan Bapak Ibu, bahwa yang lebih dikehendaki oleh Tuhan adalah kita mengetahui firman Tuhan. Dan kita mengalahkan hawa nafsu lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan sekalipun kita mungkin selama ini dari lahir sampai saat ini kita sering melakukan kesalahan ini setiap saat, setiap hari, Tuhan masih memberi kita kesempatan mengampuni kita apabila kita sungguh-sungguh datang kepadanya dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengalahkan hawa nafsu dunia ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan bahwa di kemudian hari bukan hanya lagi ini yang akan terjadi. Sehingga terjadi secara mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Sehingga terjadi nanti saling terjadi pembunuhan, mengkhianati satu sama lain. Karena perbedaan pendapat. Karena dibutuhkan nanti sistem antara anak berkata, ya ini susah kita nanti bagaimana ini. Dan orang tua berkata, ya ini tidak boleh. Dia bisa mengkhianati kita. Dia membawa dia jalan masuk untuk ya bisa kita bisa diketahui ya itu akan terjadi. Jadi walaupun kita ya sama-sama benar firman Tuhan. Jadi tanpa sadar itu akan terlihat karena hanya secara lahiriah. Jadi secara lahiriah ini tidak ada kekuatan. Hanya sebatas jasmania. Ibarat tubuh ini, kalau meninggal, dikubur, mungkin 1 minggu sudah menjadi tanah. Jadi, tidak akan selamat, tidak akan abadi dia. Jadi, makanya diberi kita ketegasan di sini. Jauhilah mereka. Ini ada tanda seluruh. Nah, jauhilah mereka. Tapi bukan saya yang mengatakan. Namun, kita harus bisa membedakan. Jangan nanti hamba Tuhan kita menjauhi mereka. Jadi kita harus mengetahui siapa yang sudah dijelaskan di ayat-ayat berikut tadi yang sifat-sifat manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Itu yang disuruh oleh kebenaran firman Tuhan. Jauhi mereka itu. Jangan nanti yang mengikuti kebenaran firman Tuhan kita mengatakan, sudah dikatakan firman Tuhan jauhi mereka. Harus kita mengetahui siapa. Artinya terjadi yang dikatakan bahwa kita peka membedakan roh. Jangan tertipu dengan penampilan banyak saat ini yang memakai nama Tuhan Yesus. Berpura-pura baik secara terlihat. Dan orang yang buta juga menilai secara mata jasmani. Banyak yang tertipu. Karena hanya dengan perkataan, ya dia sudah percaya. Padahal isinya dia tidak tahu bahwa dia sedang dipakai iblis. Sama seperti Yudas. Dia berciuman. Seakan-akan dia lebih, ya dialah satu-satunya di dunia ini yang sudah pernah hidup yang paling mengasihi Tuhan. Padahal
Bukan seperti yang terlihat dengan mata jasmani ini. Memang kita tertipu kan? Jangankan ciuman. Dia mengatakan saja, ya Tuhan memberkati. Apalagi berciuman, kita sudah tertipu. Oh ini hamba Tuhan yang diurapi ini. Kita sudah menyimpulkan, oh ini yang diurapi. Padahal, ya lebih daripada itu yang dilakukan Yudas. Padahal bukan seperti yang kita lihat dengan mata jasmani. Makanya kita dikatakan di sini. Artinya, ketahui. Kita harus bisa mengetahui, membedakan mana yang hamba Tuhan, mana hamba uang, mana yang mengikuti hawa nafsu, dan mana yang mengikuti kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, saya yakin dan saya percaya bahwa saya terbatas untuk menyampaikannya. Banyak sekali kekurangan, dan saya yakin bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri yang akan menjelaskan di dalam hati kita masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak Tuhan di mana saja berada. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin tersinggung, mohon dimaafkan saya, manusia yang hina dan berdosa ini. Kita sama-sama bertanggung jawab hanya untuk mengingatkan satu dengan yang lain. Dan demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman
karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebenaran firman yang telah Engkau ingatkan kami pada saat ini. Tuhan Yesus, ini kami sadar kami sudah melakukan banyak pelanggaran kesalahan. Selama kami mengaku sebagai seorang yang percaya yang mengenal Engkau benar-benar dalam kami. Tuhan Yesus, kami sadar saat ini lewat kebenaran firman kami ini, Tuhan Yesus, hanyalah seorang pembohong yang menuruti hawa nafsu kami. Saat ini kami disadarkan. Ini kami saat ini. Ampunilah segala kesalahan, pelanggaran, dosa yang pernah kami lakukan ini, Tuhan Yesus. Kami tidak layak, merasa tidak pantas untuk meminta pengampunan. Karena kami sadar, kamilah yang menggenapi kebenaran firman Tuhan ini yang tidak sesuai dengan kehendak. Dan inilah belas kasihan-Mu kepada kami. Kami berterima kasih banyak. Engkau memberi kami kesempatan untuk memperbaharuinya, membenarinya kembali dengan hati yang tulus. Dan kami tidak bisa tanpa Engkau. Saat ini kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran-Mu masuklah di dalam hati kami, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus saat ini. Lewat kebenaran-kebenaran firman, sehingga kami menjadi hamba yang Engkau pilih dan menjadi pelaku kebenaran firman dan bisa mengetahui dan bisa membedakan apa yang sudah terjadi, bisa mengenal siapa yang berbicara, roh yang dari mana, dari Engkau atau roh yang sedang menyamar dari dunia, roh kebenaran atau roh pembenaran. Tuhan Yesus, dari kebenaran firman kami siap, bentuklah kami masuk di dalam hati kami, baik anak-anak-Mu yang ada di Zoom saat ini, yang membuka hatinya, terlebih di luar sana. Masuklah Roh Kudus-Mu, perbaharuilah mereka Tuhan Yesus, kuatkanlah mereka, bimbinglah mereka, sehingga lewat kebenaran firman-Mu ini, setiap langkah nafas, itulah yang menjadi teladan buat kami semua. Terlebih-lebih tubuh dan darah yang telah Engkau berikan kepada kami minum dengan sukacita, dengan cuma-cuma. Lambang penghapusan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa besar kasih-Mu, pengampunan-Mu, sayang-Mu, cinta-Mu kepada kami manusia yang berdosa ini. Kami mohon Tuhan Yesus, ampunilah segala kesalahan kami. Barulah kami saat ini. Kami siap. Selidikilah hati dan pikiran kami. Segala perilaku kami. Selidiki dan bentuk sesuai dengan kehendak. Saat ini kami sudah diberkati. Dan kami sudah dikuduskan. Dan kami percaya Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Sampai pada kesudahan. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita tutup ibadah kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu baik yang ada di Zoom, terlebih-lebih yang ada di live streaming untuk kami. Dari awal ibadah kami sampai pertengahan hingga kami akhiri sebentar lagi. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau membimbing kami lewat kebenaran-kebenaran firman. Membukakan kepada kami supaya kami harus mengetahui dan bisa menilai keadaan zaman ini. Dan ini sedang berjalan. Tuhan Yesus, terima kasih atas belas kasih-Mu kepada kami. Ketika kami lalai,
berjalan dengan kehendak kami sendiri. Engkau mengingatkan kami lewat kebenaran-kebenaran firman. Saat ini Tuhan Yesus kami mohon, inilah kami, pakai sesuai dengan kehendak. Kami tidak bisa berjalan dan melakukannya sendiri tanpa bersama dan tanpa Roh Kudus yang menguatkan kami. Masuklah di dalam hati kami, bimbinglah kami, arahkanlah kami, sehingga bukan lagi kami yang memerintah di dalam hidup kami ini, hati kami ini, jiwa dan roh kami, tapi Engkau sendiri yang akan memerintah. Darah dan tubuhmu yang telah Engkau berikan dengan cuma-cuma kepada kami, anak-anak, untuk menebus dan menghapus segala kesalahan dan dosa yang pernah kami lakukan. Kami berterima kasih banyak, Tuhan Yesus. Kami sudah dipulihkan, kami sudah dikuduskan, dan sudah diperbaharui kembali. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saat ini Tuhan Yesus, muka bumi ini, hari-hari terakhir ini, sudah waktunya penghakiman. Dan sedang terjadi di mana-mana di belahan dunia ini, Tuhan Yesus. 7 cawan murka, 7 malapetaka. Bersamaan juga iblis sedang berjuang untuk memanen banyak-banyak anak-anak. Tuhan Yesus, inilah semua sudah terjadi dengan kehendak. Kami hanya meminta, biarlah terjadi seturut dan waktu yang Engkau kehendaki. Dan Kau mengetahui, anak-anak di belahan dunia ini, yang telah Engkau pilih, Engkau meteraikan, di mana saja mereka berada. Kalau mereka ada di kota-kota Tuhan Yesus, kalau Engkau hancurkan kota itu dengan 7 malapetaka, 7 cawan murka, Engkau punya cara untuk mengeluarkan mereka supaya mereka tidak ikut bersama orang-orang tersebut, Tuhan Yesus, yang menyombongkan diri, yang mengikuti hawa nafsunya sesuai kebenaran. Di mana saja anak-anakmu, Engkau punya cara. Berbicaralah dengan mereka lewat kebenaran firman-Mu, mimpi, penglihatan, pendengar, dan anak-anak Tuhan lain untuk membuatkan apa yang mereka harus lakukan, Tuhan Yesus. Karena saat ini akan terjadi yang lebih menakutkan secara manusia jasmani. Namun kami semua anak-anak-Mu di mana saja berada, Tuhan Yesus, kami tidak akan takut. Engkau sudah berjanji kepada kami bahwa Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di mana saja anak-anak di belahan dunia ini, di tempat mereka, di rumah-rumah mereka, di jalan-jalan mereka, di tempat kerja mereka, di mana saja mereka menginjakkan kaki, kami mohon, lindungilah mereka, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarilah tiang api-Mu yang melingkupi kami di malam hari dan tiang awan-Mu di siang hari. Dan Engkaulah yang berperang melawan musuh-musuh kami, dan kami hanya tinggal diam dan menonton. Dan nyatakanlah kuasa-Mu bahwa bagi manusia semua tidak mungkin, tapi bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga anak-anak-Mu di mana mereka menjadi terang bagi sekeliling mereka, terselamatkan dan bertobat. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Hanya kami angkuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Mari bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini karena kami yang cukup. Dan kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan kau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Salam bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan apa masih kedengar jelas suara saya? Bukan, soalnya dari tadi waktu firman Tuhan ya, di sini hujan sebenarnya. Entah kedengaran di sana atau tidak ya, tapi hujan di sini. Makanya aku tanya, kedengaran jelas suara saya? Terima kasih banyak. Dan sebenarnya ya, tidak ada yang saya sampaikan yang dirasa ya baru. Karena kita semua sudah mengetahui bahwa keadaan saat ini ya bukan semakin baik-baik saja. Hanya saja kita diingatkan dan satu sama lain kita saling mengingatkan bahwa setiap saat berdoa dan berjaga-jaga dalam segala hal. Karena kalau saat ini yang terjadi seperti ini, mungkin ya kita anak-anak Tuhan sudah mengetahui sebelumnya, tidak kaget. Karena Tuhan ada di pihak kita. Tapi anak-anak yang tidak mengetahuinya, anak-anak Tuhan yang mengaku tidak mengetahuinya, namun ya malah menurutnya ngeri. Dan ya bisa mengatakan ya ini suatu ketakutan. Tapi ya itulah perbedaannya. Nah, kalau hanya segini masih dirasa itu ketakutan, itu bukan lagi, bisa dikatakan bukan hanya itu di kemudian hari ini. Seperti yang aku katakan kemarin, 7 cawan murka itu, 7 malapetaka itu, secara alam roh sudah semua terlaksana. Tinggal waktunya tiap-tiap, ya mungkin waktu Tuhan ya, tiap-tiap kota tersebut. Dan di samping itu, bersamaan juga, si jahat yang memakai manusia memperbanyak pengikutnya untuk berjuang bersama-sama memanen. Siapa lagi yang bisa? Dia ya seperti kita kalau misalnya menjala ikan ya. Ya siapa yang bisa dia jaring juga kan? Mungkin seperti yang aku katakan tadi. Ibarat padi ya, kita mengerti. Mungkin dia lewat. Dia bisa melewati tantangan pertama tadi padi itu. Tantangan kedua belum tentu dia lewat, atau lewat tantangan kedua belum tentu tantangan ketiga. Jadi dia juga berusaha. Jadi semuanya itu yang saya ingatkan tadi, yang dikatakan bahwa pada saat itu terjadi siksaan yang tidak pernah akan terjadi sejak awal dunia ini diciptakan sampai saat ini dan tidak sebelumnya. Namun kalau memang tidak ada orang pilih-pilihan, berarti ya, nah itulah karena kita satu orang, 2 orang dalam satu kota itu, makanya masih Tuhan berbelas kasihan sebenarnya. Kalau tidak, ya makanya kalau memang tidak ada pertobatan di kota itu, makanya harus segera banyak cara Tuhan untuk mengeluarkan, harus keluar, jangan dipertahankan. Kalau tidak ya harus ikut. Nah, itulah cara Tuhan, itu yang harus kita peka membedakannya. Nah, jadi makanya dikatakan ya hanya karena pilihan sebenarnya. Kalau waktu itu tidak singkat, ya dipersingkat. Karena kita, Tuhan tidak mau ikut kita dengan anak-anak yang mengetahui yang tidak mengetahui. Anak-anak yang mengikuti hawa nafsu dan mengikuti kehendak Allah. Hamba uak dengan hamba Tuhan. Jadi Tuhan memisahkan kita. Makanya kalau memang tidak ada jalan keluar untuk bertobat, makanya banyak cara Tuhan. Mimpi, penglihatan, pendengaran, memakai berita seluruh orang itu harus keluar. Karena ini sudah tidak bisa lagi, ya ini tidak ada pertobatan lagi. Jadi itu yang aku maksud, bahwa saat ini ya memang sebenarnya seperti itu. Kalau saat ini ya masih, kita masih bisa dikatakan ya masih bisa ya berkeliaran. Jadi kalau di kemudian hari itu nanti ya bukan hanya itu lagi. Belum tentu kita berkeliaran, tanah itu bergoyang, tanah itu terbelah, cair, api muncul, api jatuh, putih beliau, banjir. Setiap langkah kita seperti kita berjalan di, bagaimana ya, di
tengah kematian. Kita tidak senang, apalagi kita beraktivitas. Itu yang terjadi kepada yang tidak mengetahuinya, tapi kepada kita anak-anak Tuhan, ya ada cara Tuhan. Dari kemarin, tahun-tahun kemarin kita sudah mengerti, sama seperti yang tadi. Ya, kita semua anak-anak Tuhan yang sedang dipanenkan, padi yang sedang dipanen, dikumpulkan di dalam sebuah karung. Ya, kita semua anak-anak Tuhan, kita anggap yang percaya di dunia ini. Di muka bumi ini percaya semua kepada Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan. Saling mengatakan, ya saya dipakai Tuhan, saya dipakai Tuhan. Ya, seperti padi tadi. Ya, pemiliknya, dia mengumpulkan padi itu di dalam karung. Ketika pemiliknya menguji, bagaimana mengetahui mana yang berisi, mana yang tidak berisi, terbang atau busuk, bagaimana? Nah, ketahuan kan? Nah, cara ketahuannya pada saat diberlakukan terhadap binatang, ya sudah mulai ketahuan. Baru tahap pertama sudah mulai ketahuan siapa hamba-hamba uang dan siapa hamba Tuhan, siapa yang mengikuti hawa nafsu duniawi, yang menjadi Tuhan, mengikuti benaran firman Tuhan, ya semua ketahuan. Dan ketahuan siapa yang mengetahui akhir zaman itu dan siapa yang tidak. Walaupun tadi ramai semuanya, sama-sama kita menyuarakan, kita beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, ya seperti itu. Nah, tapi ketahuan mana yang beribadah secara jasmani dan secara lahiriah dan secara rohania di dalam roh dan kebenaran. Nah, kita ketahuan kan? Nah, saat ini kita sudah tahu siapa yang masih beribadah secara jasmania itu, secara lahiriah itu, dan yang beribadah di dalam roh dan kebenaran. Sehingga tanpa kita menjelaskan kepada sesama kita, satu sama lain, kita sendiri dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah disingkapkan, kita sudah mengetahuinya semuanya. Oh begini. Makanya kita diingatkan jangan sampai kita tertipu di kemudian hari, karena di kemudian hari ini lebih parah lagi. Banyak juga penyamar-penyamar, karena si jahat juga memakai orang-orang untuk memanen jiwa-jiwa yang belum sempat dia tawan. Mungkin ya yang tadi lewat di tahap pertama, seperti tadi mungkin dia lewat tahap pertama. Jadi dia memanen. Jadi dia memakan orang-orang yang penting nafsu dunia inilah, seperti yang dikatakan firman Tuhan. Dan mereka pakai ya berlagak tahu semuanya. Mereka tahu semuanya, mengupas kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita tertipu. Jadi itulah cara-cara si jahat di kemudian hari ini. Dan kita lagi ditakut-takutin nanti. Tapi kita jangan takut. Yang penting kita harus mengetahui apakah saya tercantum di sini atau tidak. Nah, makanya kita diingatkan poin-poin yang sudah diingatkan kita kebenaran firman Tuhan. Kita di kemudian hari mungkin muncul seperti ciri-ciri ini, ya jangan kita sampai bergabung dengan orang-orang tersebut, karena mereka yang tidak mengetahui lah yang melakukan menggenapi kebenaran firman Tuhan ini tadi. Ketika ada tanda-tanda kita merasakan mungkin mulai ada roh-roh seperti itu masuk ke dalam kita, berarti ya kita harus segera membelarinya. Nah, inilah suatu perisai yang disiapkan oleh Tuhan, artinya ibarat sebelum hujan sediakan payung. Sebelum terjadi ini di kemudian hari, Tuhan sudah mempersiapkan kita sebagai ingat. Kalau ada seseorang yang memakai firman Tuhan nanti dan dia mendekati kamu, begitu dia berkata sudah terbental karena sudah ada benteng kita. Nah, itulah kebenaran firman Tuhan. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terus yang keduanya ya kita selalu kadang jatuh bangun, roh tertidur ya, roh tertidur kadang karena hal-hal kehidupan jasmani sehari-hari. Jadi ya memang kita semua memikirkan apa kebutuhan kita sehari-hari. Namun ya walaupun kita memikirkan bagaimanapun dengan tenaga
kita ya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Namun ya kita katakan ya itu semua ada cara Tuhan sebenarnya. Kalau kita serahkan kepada Tuhan apa yang kita pergumulkan, serahkan kepada Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita harus menyukuri apa adanya. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang terikat dengan nafsu dunia ini, nafsu kedagingan, sudah ada dan masih berkata dalam hati, oh ini hanya sedikit kurang-kurang. Sudah lagi bertahap, ini kurang-kurang. Maunya ya, sedangkan siapapun punya uang banyak, punya mobil. Walaupun dia sudah punya beberapa mobil, menurut kita itu sudah cukup. Bagi dia, itu tidak seberapa, masih ya tidak merasa. Nah begitulah ya, memang sifat nafsu duniawi ini ya, kehausan ya akan kenikmatan dunia ini. Jadi semuanya walaupun sudah ada ya dianggap tidak seberapa, masih jauh dari cukup menurutnya. Padahal menurut kita, oh ini sudah lumayan. Jadi itulah perbedaan yang merasakan orang yang sudah terikat dengan kenikmatan dunia, kita yang belum terikat. Jadi masih bisa dibedakan. Jadi ya, kita diingatkan ya dalam segala hal ya kita harus ya berada di dalam tangan Tuhan ya, biar Tuhan yang mau cari jalan keluar. Dan yang ketiganya, sebagian kita yang mungkin ada sebagian masih apa ya, masih ragu-ragu tentang harus bagaimana di kemudian hari. Jadi ya memang itu akan terjadi seperti yang aku katakan. Jadi yang penting intinya nanti sistem dunia ini. Jadi itu tergantung kepada masing-masing pribadi. Kalau diperhadapkan dengan sistem dunia ini nanti terjadi seperti pada saat Daniel, pada saat Raja Nebukadnezar sama Saderah, masa itu terulang kali. Ya itu. Kalau kita ingat, banyak orang-orang pilihan Tuhan bangsa Israel pada zaman itu yang mengaku beriman. Bahkan ya seperti Petrus siap mati demi kebenaran. Nah, pada akhirnya, pada tahap penyelesaiannya siapa? Tinggal beberapa orang lagi. Nah, kita diperhadapkan seperti itu di kemudian hari. Tidak ikut, tidak mau, bagaimana? Nah, bukan hanya itu lagi. Dengan segala apa yang ada di dunia ini, kita tersiapkan. Nah, makanya kita dipersiapkan ya. Kita dipersiapkan. Itu yang mungkin ya, bukan hanya saya, Pangeran Ilahi mempelai dari tahun-tahun kemarin memperingatkan kita kan. Itulah gambaran dari, artinya gambaran dari jauh-jauh sebelumnya. Cara untuk memperingatkan kita untuk berdoa dan berjaga-jaga. Nah, kalau misalnya semua yang diperlakukan ini, aturan-aturan, semua sistem ini diberlakukan ini, kita yang belum ada persiapan bercocok tanam di kemudian hari itu ya susah. Nah, kan itu kita yang susah, yang belum melakukan ya mungkin ya persiapan mulai sekarang lah bercocok tanam ya, yang bisa ya membuat kita ya makan pada saat itu. Itulah dengan dunia ini, walaupun kita ditolak, itu semua sudah tidak aman lagi. Bahkan saat ini pun ya sudah tidak aman lagi sebenarnya, makan yang susah ya yang bukan kita ketahui ya, kecuali kalau memang ya dari desa-desa itu kita ketahui buah-buahan dari desa, mungkin dari desa yang kita ya orang sendiri lah yang mengolahnya, kita bisa mengetahuinya. Kalau kita tidak ya tidak ada pada binatang ada virus atau ada racun ya saya tidak tahu. Yang penting ya tidak ya, bagus ya bagi kesehatan mulai saat ini secara
rohani dan secara jasmani, tapi itu tergantung masing-masing pribadi. Nah, itu di kemudian hari nanti kalau itu terjadi, ya kita harus bagaimana Tuhan menyelamatkan anak-anak tua kalau belum ada membuka lahan ya. Nah, harus kita buka lahan, siap-siap kalau tiba-tiba kan, sehingga kita tidak kewalahan bahwa harus terpaksa ikuti sistem dunia itu. Kalau kita tidak mengikuti, ya kan kita tidak boleh lagi kan. Nah, terus kita bertanya, ya ini apa yang harus aku lakukan? Apa? Terpaksa kan kita ya ikuti sistem dunia ini. Berarti tahap pertama, tahap kedua tadi seperti tadi kita lewat. Akhirnya tahap ketiga, kita tidak bisa melewatinya kan? Karena itu kesalahan kita. Karena ya kita tidak ada persiapan. Nah, kadang kita mengatakan berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga itu seakan-akan ditujukan kepada orang lain. Nah, padahal kita yang mengatakan berjaga-jaga seharusnya yang lebih dahulu berjaga-jaga itu. Kenapa? Pada akhirnya berbalik. Lebih berjaga yang mendengar. Nah, itulah masalahnya. Sehingga kita akan terlibat. Karena ya mau bagaimana lagi? Itu alasan kita secara manusia jasmani. Namun secara rohani, ya Tuhan tidak membutuhkan alasan seperti itu. Karena Tuhan sudah memperingati jauh-jauh sebelumnya. Jadi ya kira-kira begitu saja ya yang saya sampaikan. Mungkin ada perkataan yang kurang berkenan, kurang tepat, dan ada yang merasa tersinggung, terluka, mohon dimaafkan. Setidaknya kita ini satu sama lain saling mengingatkan. Itu bertanggung jawab kita sebagai sesama orang beriman dan sesama manusia, saling mengingatkan dalam segala hal. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin.